Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Warga dibuat gempar pemuda desa memilih tinggal di hutan bersama ular raksasa dan hewan buas. Di sebuah kampung terpencil yang nyaris terlupakan oleh dunia luar, desa Rantau Gading berdiri di antara hamparan hutan lebat dan sungai yang berliku. Di sanalah seorang anak lelaki bernama Mantra memulai hidupnya, bukan sebagai bagian dari desa, melainkan sebagai aib yang harus dijauhi. Sejak tangis pertamanya menggema di udara malam, nasib buruk seakan tertulis dalam garis hidupnya. Ia lahir di hari yang sama saat kepala desa, pemimpin yang dihormati dan dicintai, menghembuskan napas terakhirnya. Bagi warga, itu bukan sekadar kebetulan, melainkan pertanda buruk. Ibunya meregang nyawa di pembaringan usai melahirkannya, meninggalkan bayi tak berdosa dalam kesunyian dunia yang baru dikenalnya. Sementara itu, sang ayah, seorang pemburu yang dulunya disegani, mulai kehilangan keberuntungannya. Panahnya selalu meleset, jebakannya tak pernah terisi, dan perburuan yang dulu membawa hasil kini hanya pulang dengan tangan kosong. Bisik-bisik pun berubah menjadi fitnah, dan fitnah itu tumbuh menjadi amarah. Sejak anak itu lahir, kepala desa mati. Istrinya juga mati. Dan sekarang kau pun tak bisa berburu. Apa kau tidak sadar, Ranu? Anakmu membawa sial, teriak seorang lelaki tua di tengah pertemuan warga. Ayah Mantra, Ranu, berdiri di hadapan mereka, berusaha mempertahankan kehormatannya yang semakin rapuh. Kalian semua mengenalku. Aku berburu untuk desa ini bertahun-tahun. Aku bukan pembawa sial. Namun, wajah-wajah di sekelilingnya penuh kebencian. Seseorang meludah ke tanah. Yang lain menggeram, menggenggam senjata tajam. Kalau bukan kau, maka anakmu. Anak itu harus disingkirkan. Malam itu, tanpa ampun, mereka menyeret Ranu ke tengah desa. Tangannya diikat, tubuhnya dipukul. Mantra yang masih bayi menangis dari dalam gubuk reot mereka, tidak tahu bahwa esok harinya ia akan menjadi yatim piatu. Sejak saat itu, Mantra tumbuh tanpa kasih sayang. Ia bukan hanya seorang anak yatim, tapi juga kutukan yang tidak diinginkan. Orang-orang menutup pintu mereka saat ia lewat, anak-anak mengejek dan melemparinya dengan batu, sementara para tetua hanya menggeleng dengan tatapan dingin. Tak ada tangan yang terulur untuknya. Tak ada kata-kata yang menyebut namanya dengan kasih. Ia hidup dari ampas kehidupan, mengais sisa makanan dari jalanan, bersembunyi di kandang ternak saat malam tiba, berjuang untuk bertahan di dunia yang menolaknya. Namun, derita itu belum mencapai puncaknya. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur atap-atap rumah dan tanah berubah menjadi lumpur, seorang perempuan tua tiba-tiba berteriak di depan rumahnya. "Makananku hilang. Pasti bocah sial itu yang mencurinya." Seorang pria bertubuh besar segera menyahut, "Dia memang harus dihukum. Kita sudah terlalu lama membiarkannya." Mantra menggeleng panik, mundur selangkah demi selangkah. "Aku tidak mencuri. Aku tidak masuk ke rumah siapapun. Tapi siapa yang mau mendengarkan?" Tangannya ditarik dengan kasar, tubuhnya diseret melintasi jalan becek, dan wajahnya dihujani caci maki. Tanpa penyelidikan, tanpa keadilan, keputusan telah dibuat, Mantra harus diusir. Tapi bukan hanya diusir, mereka ingin ia lenyap. Dengan tali kasar, mereka mengikatnya pada batang pohon tua di tepian hutan Banyu Kelam, tempat yang dianggap sebagai gerbang ke dunia roh-roh jahat. Petir menyambar, angin menggerung, namun tak satu pun warga mundur. Mereka meninggalkannya di sana, membiarkan kegelapan dan makhluk-makhluk buas menentukan nasibnya. Malam itu, di bawah hujan yang tak kunjung reda, Mantra menatap kepekatan hutan di hadapannya. Ia tak tahu apa yang menantinya, kematian, keajaiban, atau mungkin sesuatu yang lebih mengerikan dari keduanya. Malam turun dengan keheningan yang menyesakkan. Hujan telah reda, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan kabut tipis di antara pepohonan raksasa hutan Banyu Kelam. Mantra terduduk lemah, tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi juga kelelahan dan rasa putus asa yang semakin menggerogoti jiwanya. Tangannya masih terasa perih bekas gesekan tali yang tadi mengikatnya, napasnya pendek-pendek, sementara kepalanya tertunduk lesu. Apakah ini akhir hidupku? Pikirnya getir. Di sekelilingnya, kegelapan begitu pekat. Tidak ada suara manusia, tidak ada cahaya dari obor desa, hanya desir angin yang mengalir di antara dedaunan yang bergoyang.
Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, terdengar sesuatu, geraman berat yang dalam dan menggetarkan tanah. Mantra menegang. Dari balik semak-semak, dua mata merah menyala seperti bara api, menembus kegelapan. Nafas kasar terdengar semakin dekat, disertai suara langkah berat yang menghentak tanah berlumpur. Dan kemudian, sosok itu muncul, seekor beruang hitam raksasa dengan bulu kasar yang basah oleh embun malam. Tubuhnya lebih besar dari kerbau desa, cakarnya yang sebesar pisau belati menggali tanah dengan setiap langkah. Mantra bisa mencium aroma liar yang menguar dari tubuh hewan itu, bau anyir dan tanah basah yang bercampur menjadi satu. Mantra tidak bisa bergerak. Ia terlalu lelah untuk lari, terlalu pasrah untuk melawan. Jika ini akhirnya, maka biarlah. Setidaknya ia mati di hutan, bukan di tangan orang-orang yang membencinya. Beruang itu mendekat, moncongnya terangkat tinggi saat mengendus udara, lalu menunduk menghirup bau tubuh mantra. Nafas hangatnya menerpa wajah mantra, dan dalam hitungan detik, cakarnya terangkat tinggi. Mantra memejamkan mata, menunggu cakaran tajam itu mengoyak tubuhnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Shrek! Tali yang mengikat mantra terputus dalam sekali tebas. Tubuhnya limbung ke depan, jatuh ke tanah, sementara beruang itu hanya berdiri diam, menatapnya dengan mata merah yang entah kenapa terasa tidak mengancam. Mantra menatap makhluk itu dengan mata terbelalak. "Kau, membebaskanku," bisiknya hampir tak percaya. Tapi beruang itu tidak menjawab. Ia hanya mendengus pelan, lalu melangkah mundur, seolah memberi ruang bagi mantra untuk berdiri. Namun, sebelum mantra bisa memahami apa yang baru saja terjadi, suara lain terdengar. Suara desisan panjang yang menggema dari atas pepohonan, menusuk telinga seperti bisikan dari dunia lain. Mantra mendongak, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Di antara bayangan ranting yang bergoyang, seekor ular raksasa melata turun perlahan. Tubuhnya sebesar batang pohon kelapa, dengan sisik hijau berkilauan yang memantulkan cahaya redup bulan. Matanya emas berpendar, menatap mantra dengan sorot yang seakan bisa menembus jiwanya. Desisannya terdengar pelan, namun penuh makna, seperti bisikan kuno yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendengarnya. Mantra gemetar, ingin berlari, tapi kakinya terlalu lemas untuk digerakkan. Ular itu semakin mendekat, melingkari tubuhnya dengan gerakan yang menghipnotis, kepalanya turun hingga sejajar dengan wajah mantra. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Ular itu tidak menyerangnya. Ia hanya mendesis pelan, lalu menyentuhkan ujung hidungnya ke dahi mantra. Dalam sekejap, hawa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya yang kaku seolah menjadi ringan. Ada sesuatu yang berbeda dalam desiran darahnya, seolah ada kekuatan yang baru mengalir di dalamnya. Malam demi malam berlalu, dan mantra mulai memahami satu hal. Hutan Banyu Kelam bukan sekadar tempat buangan bagi mereka yang ditakuti manusia. Ia adalah dunia lain, tempat roh-roh kuno berdiam, tempat hukum manusia tak lagi berlaku. Pada awalnya, bertahan hidup di dalamnya terasa mustahil. Ia tidak memiliki apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada tempat berlindung, hanya tubuh lelah dan luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, di saat ia merasa benar-benar sendirian, beruang hitam itu kembali. Mereka bertemu di tepi sungai kecil yang mengalir di antara pepohonan raksasa. Mantra yang kelaparan hampir pingsan, tetapi beruang itu hanya berdiri diam, mengawasinya dengan mata merahnya yang tajam. Lalu, tanpa suara, ia menundukkan kepalanya ke air, mencakar seekor ikan besar, dan melemparkannya ke tanah di depan mantra. Mantra menatap ikan itu, lalu kembali menatap beruang. "Untukku?" Beruang itu tidak menjawab, hanya mendengus pelan dan duduk di seberang sungai, membiarkan mantra mengambil keputusan sendiri. Malam itu, dengan tangan gemetar, mantra memakan ikan mentah untuk pertama kalinya. Rasa amis dan dinginnya hampir membuatnya muntah, tetapi perutnya yang kosong tidak memberinya pilihan lain. Dan di malam-malam berikutnya, ia mulai belajar dari beruang hitam itu, mengikuti jejaknya, mengamati cara ia berburu, bahkan meniru gerakannya saat memburu ikan di sungai. Seiring waktu, instingnya menjadi lebih tajam. Ia memanjat pohon seperti monyet, mencari buah-buahan dan sarang burung yang tersembunyi di antara ranting. Ia menemukan bahwa tanah basah di tepi sungai bisa menyamarkan bau tubuhnya dari pemangsa. Ia belajar cara bergerak tanpa suara, cara membaca arah angin, cara mengenali jejak kaki hewan lain. Namun, yang paling aneh adalah gagak. Sejak malam ia dilepaskan dari ikatan, kawanan burung gagak selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Mereka terbang rendah di atas kepalanya, mengeluarkan suara serak yang semakin lama terdengar seperti bahasa yang hampir bisa ia mengerti. Awalnya,
ia menganggap itu kebetulan. Tetapi semakin lama, semakin sering ia menyadari bahwa mereka tidak sekadar mengikuti, mereka mengawasi, bahkan memperingatkannya jika ada bahaya di sekitar. Kemudian, ular naga mulai hadir dalam mimpinya. Dalam kegelapan tidurnya, ia melihat makhluk itu melata di antara pepohonan, sisik hijaunya berkilauan dalam cahaya bulan. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan bisikan yang aneh, suara yang bergema langsung di dalam pikirannya, seperti nyanyian kuno yang tidak berasal dari dunia manusia. Mantra, dengarkan suara hutan, rasakan napasnya, jadilah bagian darinya. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya dipenuhi keringat dingin, tetapi pikirannya semakin jernih. Ia mulai bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk hutan bahkan sebelum melihat mereka. Ia tahu kapan seekor harimau mengendap di balik semak-semak, kapan seekor burung hantu bertengger di atas cabang, kapan akar-akar tua di tanah bergetar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tubuhnya yang dulu kurus dan lemah kini mulai berubah. Otot-ototnya mengeras, kulitnya yang terbakar matahari menjadi lebih kasar, dan setiap gerakannya lebih cepat, lebih lincah. Matanya yang dulu penuh ketakutan kini berkilat tajam seperti mata pemangsa. Suatu malam, saat ia menatap bayangannya di permukaan sungai, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Ia bukan lagi anak terbuang dari desa Rantau Gading. Ia adalah bagian dari hutan ini. Dan suatu hari nanti, manusia yang telah membuangnya akan menyadari bahwa mereka telah menciptakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kutukan yang mereka takutkan tahun demi tahun berlalu. Hutan Banyu Kelam yang dulu menjadi kuburan bagi mantra kini telah menjadi rumahnya. Desa Rantau Gading, yang pernah membuangnya seperti sampah, kini menghadapi hukuman yang tidak mereka pahami. Sapi dan kambing mereka menghilang satu persatu. Awalnya mereka mengira itu ulah pencuri, tetapi jejak yang tertinggal di tanah menceritakan kisah lain, cakar yang lebih besar dari serigala, gigitan yang lebih dalam dari harimau. Mereka mengirim para pemburu terbaik mereka ke dalam hutan untuk mencari jawaban. Tak satu pun yang kembali. Setiap malam, suara aneh bergema dari dalam kegelapan hutan. Geraman berat seperti suara binatang buas bercampur dengan desisan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang desa mulai ketakutan, menutup pintu mereka sebelum matahari terbenam, berbisik-bisik di balik dinding tentang kutukan yang kini benar-benar menghantui mereka. Hingga suatu malam, seorang lelaki tua yang hendak mengambil air dari sumur desa melihat sesuatu di tepi hutan. Sosok seorang pria berdiri di sana, tinggi, bertelanjang dada, tubuhnya penuh luka dan cakaran, dengan mata yang bersinar tajam dalam kegelapan. Kulitnya lebih gelap, lebih kasar, seolah menyatu dengan alam liar. Rambut panjangnya berantakan, tetapi sorot matanya membawa sesuatu yang lebih menyeramkan daripada kebencian. Ia membawa kekuatan yang tidak lagi manusiawi. Dan ia tidak sendirian. Di belakangnya, seekor beruang hitam raksasa berdiri tegap, matanya merah membara seperti bara api di tengah malam. Di atasnya, melilit pada dahan pohon tertinggi, seekor ular naga raksasa mengawasi desa dengan tatapan dingin, sisiknya berkilauan dalam sinar rembulan. Lelaki tua itu tersentak, tubuhnya gemetar. Suaranya tercekat di tenggorokan sebelum akhirnya ia bisa berteriak. Suaranya melengking memecah keheningan malam. Itu mantra? Dia kembali. Desa langsung geger. Orang-orang berlarian keluar dari rumah mereka, beberapa membawa obor, beberapa menggenggam golok dengan tangan gemetar. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat melihat sosok yang telah mereka buang bertahun-tahun lalu kini kembali sebagai sesuatu yang tidak mereka pahami. Mereka telah menyingkirkannya. Mereka telah mengikatnya di pohon untuk mati. Namun, mantra masih hidup. Dan sejak malam itu, teror pun dimulai malam-malam di desa Rantau Gading tak lagi tenang. Setiap kali matahari terbenam, bayangan gelap dari hutan Banyu Kelam terasa semakin mendekat. Angin yang bertiup dari arah pepohonan membawa bisikan aneh, suara gemerisik daun yang terdengar seperti desisan, dan embusan napas berat yang seolah datang dari sesuatu yang besar, sesuatu yang sedang mengintai. Di tengah keheningan, geraman berat menggema di udara, membuat jendela-jendela bergetar dan anak-anak menangis ketakutan. Kadang-kadang, suara ranting patah terdengar dari batas desa, seperti ada sesuatu yang melangkah di sana, mengawasi, menunggu. Lalu, satu persatu, ternak mereka mulai menghilang. Awalnya hanya beberapa ekor kambing yang tidak kembali dari padang rumput, lalu sapi-sapi yang ditemukan mati dengan luka robek di tubuhnya, seolah diterkam oleh sesuatu yang lebih besar dari serigala. Warga yang ketakutan memutuskan untuk mengirim para pemburu terbaik mereka untuk mencari jawaban. Mereka membawa obor, tombak, dan jimat perlindungan. Namun, mereka tidak pernah kembali.
Hari demi hari berlalu, dan desa semakin sunyi. Orang-orang mulai menolak pergi ke hutan, bahkan di siang hari. Pohon-pohon di sekitar batas desa layu, batangnya menghitam seperti terbakar sesuatu yang tak kasat mata. Burung gagak berputar-putar di langit desa, berkumpul di atap rumah, menatap warga dengan mata hitam kelam yang tampak memahami sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti. Bisikan mulai menyebar di antara mereka. Mantra telah menjadi bagian dari hutan. Ia kembali untuk membalas dendam. Malam itu, kepala desa mengumpulkan semua warga di balai pertemuan. Obor berkedip-kedip di tengah udara dingin, wajah-wajah cemas memenuhi ruangan. "Kita harus melakukan sesuatu," kata seorang lelaki tua dengan suara bergetar. "Jika tidak, kita semua akan mati satu persatu." "Tapi bagaimana? Kita bahkan tidak tahu apa yang sedang kita hadapi," sahut seorang pemuda, suaranya penuh ketakutan. Seseorang berbisik pelan, tetapi suaranya terdengar jelas di antara kerumunan. "Kita tahu." Hening. Semua orang saling pandang. Mereka tahu apa, atau siapa, yang menghantui mereka. Mantra. Anak yang dulu mereka buang ke hutan. Anak yang mereka ikat di pohon untuk mati. Namun, ia tidak mati. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup dingin dari arah hutan, membawa serta bau lembab tanah dan dedaunan busuk. Tak ada suara jangkrik, tak ada lolongan anjing. Hanya kesunyian yang mencekik, seolah seluruh alam menahan napas, menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Di tengah ketegangan yang melanda desa, bencana terbesar pun datang. Anak kepala desa menghilang. Bocah itu, putra satu-satunya, harapan penerus garis keluarga pemimpin desa, tidak kembali setelah sore hari. Ibunya menangis terseduh-seduh di tengah halaman, sementara ayahnya, kepala desa baru, berdiri dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan kepanikan. Tak butuh waktu lama bagi bisikan-bisikan ketakutan untuk menyebar. Mantra telah mengambilnya. "Ini hukuman atas apa yang kita lakukan dulu." Tetapi kepala desa menolak tunduk pada ketakutan. Dengan rahang mengeras dan tatapan penuh amarah, ia berdiri di hadapan warganya dan berseru, "Cukup sudah. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Jika benar mantra yang melakukannya, maka malam ini, kita akan menjemputnya. Kita akan membasmi dia dan semua makhluknya." Ia tidak menunggu tanggapan. Dengan penuh keyakinan, ia meraih tombaknya dan melangkah menuju batas desa. Beberapa pria muda, masih bimbang, akhirnya mengikuti. Mereka membawa obor, parang, dan panah, meski tangan mereka gemetar memegang senjata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, manusia kembali memasuki hutan Banyu Kelam. Malam itu, mereka berjalan dengan langkah berat, menembus bayangan pepohonan yang menjulang seperti raksasa bisu. Nyala obor mereka bergoyang oleh angin dingin yang berembus, menciptakan bayangan menyeramkan di antara dedaunan. Mereka belum jauh masuk ketika suara itu datang. Geraman berat, diikuti oleh desisan panjang yang menggema dari atas pepohonan. Para pria saling pandang, keringat dingin membasahi punggung mereka. Bayangan besar bergerak di antara batang-batang pohon, mata merah menyala di kegelapan, dan sesuatu yang panjang serta berkilauan melata di atas mereka. "Lanjutkan!" Kepala desa berteriak, suaranya memecah keheningan. "Jangan takut, ini hanya ilusi. Kita akan menemukan anakku dan menghabisi." Shrek! Sebuah bayangan melintas cepat. Jeritan menggema di udara. Salah satu pria desa terangkat ke atas, tercabik dalam sekejap sebelum bahkan bisa berteriak. Darahnya menetes dari pepohonan, mengenai dedaunan yang gemetar. Panik pun pecah. "Mundur! Kita harus keluar dari sini!" Salah satu pria berteriak ketakutan. Tetapi sudah terlambat. Dari balik semak-semak, sesosok tubuh muncul. Mantra. Ia berdiri di tengah kegelapan, tubuhnya kini lebih besar, lebih kuat, lebih menyerupai binatang liar daripada manusia. Matanya menyala dengan sorot dingin, dan di belakangnya, beruang hitam raksasa menggeram pelan, sementara ular naga melingkar di dahan pohon, memperhatikan manusia-manusia yang kini gemetar ketakutan. Mantra tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangkat satu tangan, dan kegelapan pun menelan mereka. Malam itu, tak ada satupun pria yang kembali ke desa. Dan keesokan harinya, saat matahari terbit, hanya ada angin dingin yang menyapu perkampungan. Pagi itu, kabut tebal menggantung di sekitar desa, lebih pekat dari biasanya. Udara berbau anyir, bercampur dengan sesuatu yang lebih busuk, sesuatu yang membuat perut mual dan bulu kuduk berdiri. Beberapa pria yang tersisa, meski takut, akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam hutan. Mereka harus mencari jawaban. Mereka harus menemukan kepala desa dan kelompoknya, meski jauh di lubuk hati, mereka tahu tak akan ada keajaiban yang menunggu mereka.
Dan benar saja, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan mayat-mayat itu. Tergantung di dahan-dahan pohon seperti boneka rusak, tubuh-tubuh para pemburu itu terkoyak mengenaskan. Kulit mereka robek dengan luka cakaran yang dalam, beberapa anggota tubuh hilang, dan ekspresi wajah mereka membeku dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Namun yang paling mengerikan bukanlah keadaan mayat-mayat itu, melainkan pesan yang ditinggalkan. Di batang pohon terbesar, tepat di tengah-tengah tempat mereka tergantung, terdapat tulisan merah yang masih basah, mengalir menuruni kayu tua itu seperti air mata berdarah. Hutan ini milikku. Tak ada yang berani bergerak. Beberapa pria mulai gemetar, napas mereka tersengal ketakutan. Salah satu dari mereka jatuh berlutut, matanya terbelalak kosong. Saat itu, angin kembali berembus. Dari atas dahan-dahan pohon yang menjulang, terdengar suara desisan panjang. Dari dalam kegelapan semak-semak, mata merah menyala menatap mereka. Dan dari kejauhan, terdengar suara geraman berat, perlahan, semakin dekat. Hari itu, warga desa akhirnya mengerti. Hutan tidak hanya telah mengambil mantra. Mantra telah menjadi hutan itu sendiri. Hari-hari berlalu dalam ketakutan yang terus mencekik. Setiap malam, suara geraman dan desisan itu kembali menggema dari batas desa, seolah-olah makhluk-makhluk hutan menertawakan ketakutan mereka. Burung gagak masih berputar-putar di langit, dan tanah di sekitar hutan terasa semakin mati, seperti enggan menerima jejak manusia lagi. Akhirnya, satu persatu, warga desa menyerah. Mereka mulai berkemas, meninggalkan rumah yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun. Tak ada yang berani melawan mantra, tak ada yang berani menantang hutan. Mereka hanya bisa pergi, berharap dapat menemukan tempat baru yang tidak dihantui oleh dosa masa lalu mereka. Namun, kepala desa yang tersisa menolak menyerah begitu saja. Ia menolak tunduk pada legenda yang diciptakan oleh rasa bersalah mereka sendiri. Ia mengundang seorang dukun sakti, satu-satunya harapan terakhir untuk mengusir mantra dan mengembalikan ketenangan desa. Dukun itu datang menjelang senja, seorang pria tua berjubah hitam dengan mata tajam yang tampak memahami sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa. Ia berdiri di tepi desa, memandangi hutan yang gelap dengan ekspresi kosong, seolah sedang mendengar bisikan yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Beberapa saat berlalu dalam keheningan sebelum akhirnya ia berbicara. Suara dukun itu pelan, tetapi setiap kata yang diucapkannya seperti pisau yang menusuk harapan mereka. Terlambat, ia menggeleng pelan, matanya tetap terpaku ke dalam kegelapan pepohonan. Dia bukan lagi manusia. Hening. Tak ada yang bisa berkata apa-apa. Karena jauh di lubuk hati mereka, mereka tahu bahwa dukun itu benar. Mantra bukan lagi anak yang mereka buang bertahun-tahun lalu. Ia telah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang bahkan para roh hutan pun tunduk padanya. Malam itu, kepala desa akhirnya meletakkan tombaknya. Dan keesokan harinya, desa Rantau Gading menjadi kosong. Semua orang pergi, meninggalkan rumah-rumah mereka yang masih utuh, meninggalkan ladang dan sungai yang pernah menjadi sumber kehidupan mereka. Tidak ada yang membawa serta barang-barang mereka. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Dan di tengah keheningan, dari balik pepohonan yang menjulang tinggi, mantra menyaksikan mereka pergi. Ia tidak tersenyum, tidak tertawa. Ia hanya berdiri di sana, diam dalam bayangan hutan yang kini menjadi miliknya. Karena tak peduli seberapa jauh mereka pergi, hutan Banyu Kelam akan selalu mengingat mereka. Malam terakhir di desa Rantau Gading dipenuhi oleh kecemasan dan harapan yang rapuh. Mereka yang masih bertahan, beberapa tetua dan keluarga yang enggan meninggalkan tanah leluhur mereka, berkumpul di tengah lapangan desa. Mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Tidak ingin membiarkan hutan merenggut segalanya tanpa perlawanan terakhir. Dukun tua yang sebelumnya menolak melawan mantra kini berdiri di antara mereka, menggenggam seikat dedaunan kering dan segenggam tanah yang diambil dari batas desa. Wajahnya tampak lebih tua dalam temaram cahaya obor, seakan tahu bahwa yang akan mereka lakukan bukanlah sekadar ritual biasa. Kita akan menutup gerbang antara dunia manusia dan dunia hutan, katanya dengan suara berat. Kita akan memutus ikatan yang menghubungkan mantra dengan tempat ini. Orang-orang berbisik pelan, tak ada yang berani mengucapkan harapan mereka dengan lantang. Lalu, ritual pun dimulai. Mereka menggali lubang di tengah desa, tepat di bawah pohon beringin tua yang dipercaya sebagai titik perbatasan antara yang hidup dan yang gaib. Dalam lubang itu, mereka meletakkan sesajen, kepala ayam hitam, kemenyan yang masih menyala, serta pusaka leluhur, sebilah keris berkarat yang telah diwariskan turun-temurun. Dukun itu mulai merapal mantra. Suara nyanyiannya bergetar di udara malam,
menyatu dengan angin dingin yang berembus dari hutan. Tanah di sekitar mereka seolah berdenyut, seakan ada sesuatu yang menyadari upaya mereka. Lalu, semuanya berubah. Dari dalam kegelapan pepohonan, terdengar raungan berat yang mengguncang bumi. Suara yang dalam, penuh kemarahan, seperti binatang buas yang terganggu di sarangnya. Disusul dengan desisan panjang, mengular di udara seperti bisikan kematian. Angin tiba-tiba berputar kencang, menyapu dedaunan kering ke segala arah. Obor-obor yang mereka pegang berkedip lemah, lalu mati serempak. Kegelapan menelan mereka. Suara napas tercekat, tubuh-tubuh jatuh terduduk dalam ketakutan. Beberapa orang berusaha menyalakan kembali api, tetapi tidak ada cahaya yang mau menyala. Hanya ada hitam pekat yang seakan lebih dari sekadar ketiadaan cahaya. Ia hidup, bernafas, mengelilingi mereka dengan kehadiran yang tak terlihat. Dukun tua itu masih berdiri, meskipun tangannya kini gemetar. Ia mencoba mengucapkan mantra terakhir, tapi sebelum kata-kata itu selesai, sesuatu bergerak dalam kegelapan. Sebuah langkah berat terdengar, diikuti suara ranting yang patah. Dan kemudian, mereka melihatnya. Sepasang mata merah bersinar di kegelapan. Besar, tak bergerak, mengawasi mereka dengan tatapan yang tak lagi manusiawi. Mereka tidak bisa berteriak, tidak bisa lari. Karena pada saat itu, mereka tahu, mantra tidak akan membiarkan mereka pergi. Matahari pagi menyinari desa Rantau Gading yang kini tak lagi bernyawa. Rumah-rumah masih berdiri kokoh, tetapi jendela dan pintunya terbuka lebar, seperti mulut yang menganga dalam ketakutan. Perabotan dibiarkan begitu saja, pakaian tergantung tanpa tuan, dan sisa-sisa makanan di atas meja telah dipenuhi lalat. Tak ada suara, tak ada kehidupan. Hanya angin yang berembus pelan, membawa serta aroma lembab dari hutan yang kini lebih dekat dari sebelumnya, seolah telah menelan sebagian desa dalam semalam. Orang-orang yang datang dari desa tetangga menemukan pemandangan yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada mayat, tidak ada darah. Hanya jejak kaki yang mengarah keluar desa, seakan penduduknya pergi dalam diam, atau melarikan diri dari sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Namun, ada satu hal yang paling menyeramkan. Di batas hutan, tepat di tempat terakhir kali mereka melihat para tetua melakukan ritual, terdapat sebuah batu besar yang sebelumnya tidak pernah ada di sana. Batu itu hitam, kasar, seolah diambil dari perut bumi. Dan di permukaannya, terukir dalam goresan dalam, mungkin dengan kuku, atau mungkin dengan sesuatu yang lebih tajam. Pergi, sebelum aku datang mencarimu. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Tidak ada yang berani tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Dan sejak hari itu, tak seorang pun pernah kembali ke desa Rantau Gading. Sejak hari itu, desa Rantau Gading hanya tinggal kenangan yang berbisik di antara pepohonan. Rumah-rumahnya tertelan oleh lumut dan akar yang menjalar. Jalan setapak yang dulu ramai kini diselimuti dedaunan kering, sementara hutan Banyu Kelam terus melebar, menelan apapun yang tersisa. Orang-orang dari desa lain tidak berani mendekat. Bahkan para pemburu yang nekat mencoba masuk selalu kembali dalam keadaan pucat, menggigil ketakutan, atau tidak kembali sama sekali. Legenda tentang mantra menjadi cerita yang diceritakan di malam hari, bisikan di antara mereka yang percaya akan hal-hal yang tak terlihat. Jangan mendekati hutan Banyu Kelam saat matahari tenggelam. Jangan pernah menyebut namanya sembarangan. Karena mereka yang terlalu berani, yang menantang takdir dengan suara lantang. Mereka akan merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar oleh langkah berat beruang hitam. Mereka akan mendengar desisan panjang di antara dedaunan, seakan sesuatu yang besar tengah mengawasi. Mereka akan melihat burung gagak bertengger di dahan, memandang mereka dengan mata hitam pekat, seolah menjadi saksi dari sesuatu yang akan segera terjadi. Dan jika kau cukup bodoh untuk mengucapkan namanya 3 kali, dari balik kabut yang menggantung di batas hutan, sepasang mata merah akan terbuka. Dan sebelum kau sempat melarikan diri, ia akan datang mencarimu.